Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Arinda Intan Jaya Putri dari kelas 10B nomor absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang. Simak terus ya videonya. Oke, langsung saja kita akan memulai materi mengenai Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang. Di sini ada topik yang akan kita bahas. Yang pertama latar belakang, yang kedua ada masa kejayaan, yang ketiga ada fase kemunduran, dan yang keempat ada peninggalan-peninggalan. Oke, kita mulai dari latar belakang. Kerajaan Medang atau Mataram kuno merupakan kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada abad ke-8 Masehi di wilayah Jawa Tengah, khususnya di daerah Bumi Mataram, atau yang kita kenal sekarang adalah di daerah Yogyakarta, Magelang, atau sebagian dari Jawa Tengah. Nah, nama Mataram kuno sendiri digunakan untuk membedakan kerajaan ini dengan Mataram Islam yang berdiri jauh setelahnya di abad ke-16. Berdasarkan berbagai prasasti, nama asli kerajaan ini sebenarnya adalah Medang, meskipun masyarakat umum itu lebih sering mengenalnya sebagai Mataram saat masih berpusat di Jawa Tengah. Jadi secara intinya nama asli kerajaan ini adalah Medang, tapi lebih populer disebut Mataram kuno karena untuk membedakannya dengan Mataram Islam di abad ke-16. Nah, wilayah ini dipilih karena kondisinya yang sangat subur karena berada di lingkungan pegunungan vulkanik seperti Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Jadi, kesuburannya tanah ini membuat kerajaan Medang berkembang sangat pesat sebagai kekuatan agraris yang sangat makmur dan bergantung pada sektor pertanian. Selanjutnya, berdirinya kerajaan ini dipicu oleh keadaan politik di Pulau Jawa setelah melemahnya kekuasaan sebelumnya, seperti Kerajaan Kalingga. Setelah wafatnya Raja Sana, dalam situasi ketidakstabilan tersebut muncul tokoh bernama Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berhasil memulihkan keamanan dan menyatukan kembali wilayah yang sempat terpecah. Sekitar tahun 732 Masehi, Sanjaya resmi mendirikan kerajaan ini yang dibuktikan melalui prasasti Canggal. Prasasti tersebut menjelaskan bahwa Sanjaya mendirikan sebuah lingga sebagai lambang suci atas kekuasaannya dan secara resmi memulai pemerintahannya di daerah Mataram. Dalam perkembangannya, kerajaan ini diperintah oleh dua wangsa besar, yaitu wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan wangsa Shailendra yang beragama Buddha. Nah, kolaborasi dan kerukunan kedua dinasti berbeda agama ini menghasilkan mahakarya dunia seperti pembangunan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Next, itu memasuki abad ke-10, pusat pemerintahan dipindahkan ke Jawa Timur atau kawasan Jombang oleh Empu Sindok pada tahun 929 Masehi. Keputusan Empu Sindok untuk pindah dipicu oleh faktor darurat, yaitu letusan dahsyat Gunung Merapi yang merusak istana serta tekanan politik dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, di Jawa Timur, kerajaan ini sering disebut sebagai Medang Kamulan, di mana Empu Sindok merintis dinasti baru yakni Wangsa Isyana. Jadi intinya Empu Sindok itu kemudian merintis dinasti baru yang disebut dengan Wangsa Isyana dan kerajaan di Jawa Timur yang sering disebut oleh para sejarawan itu sebagai Medang Kamulan.
Nah, perpindahan ini menandai babak baru dalam sejarah panjang Kerajaan Medang yang terus berlanjut di bawah kekuasaan dinasti Isyana selama kurang lebih 1 abad berikutnya. Nah, jadi teman-teman, pada abad ke-10 adalah masa transisi atau perpindahan. Kerajaan Medang ini nggak hancur, tapi mereka tuh beradaptasi dengan berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur demi keselamatan dari bencana alam gitu. Nah, selanjutnya di sini ada masa kejayaan. Langsung aja, ini Kerajaan Mataram kuno mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh Raja Balitung pada tahun 898 hingga 910 Masehi. Nah, karena pada masa ini pemerintahannya berjalan dengan stabil, wilayah kekuasaan luas dan kehidupan masyarakat makmur. Nah, kemudian aktivitas ekonomi masyarakat di kerajaan adalah sebagai petani sesuai dengan sumber prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa Jawa kaya akan padinya. Kerajaan Mataram kuno memang dikenal sebagai negara agraris. Lalu, aktivitas kebudayaannya dalam kerajaan sendiri tergolong sangat maju yang dibuktikan dengan peninggalan Candi Borobudur yang bercorak Buddha atau Wangsa Shailendra, serta Candi Prambanan yang bercorak Hindu atau Wangsa Sanjaya. Nah, keberadaan kedua candi ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan seni bangunan berkembang sangat pesat. Nah, selain itu, masyarakat Kerajaan Mataram kuno memang memiliki kerukunan umat beragama yang kental di mana masyarakat beragama Hindu dan Buddha dapat hidup dengan damai. Selanjutnya ada fase keruntuhan. Oke, Kerajaan Mataram kuno mengalami kemunduran dan akhirnya sekitar abad ke-10 Masehi. Nah, keruntuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari dalam kerajaan maupun dari luar. Nah, faktor yang pertama itu ada bencana alam. Kerajaan Mataram kuno berada di daerah yang rawan bencana alam, terutama letusan gunung berapi. Letusan Gunung Merapi pada tahun 928 Masehi menyebabkan kerusakan parah pada candi-candi dan pemukiman penduduk. Nah, jadi pada tahun 928 Masehi terjadi letusan besar Gunung Merapi yang menyebabkan kerusakan besar pada wilayah-wilayah kerajaan. Letusan ini diduga menimbulkan hujan abu, aliran lava, dan gempa bumi yang merusak pemukiman penduduk, sawah, serta bangunan penting seperti candi-candi. Nah, banyak peninggalan candi di Jawa Tengah yang ditemukan karena tertimbun tanah atau abu vulkanik. Oke, langsung lanjut aja. Yang kedua itu ada perebutan kekuasaan. Nah, faktor internal yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Mataram kuno adalah perebutan kekuasaan di antara para keturunan raja-raja. Kerajaan Mataram kuno terdiri dari 2 dinasti besar, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Dinasti Sanjaya menganut agama Hindu, sedangkan dinasti Shailendra menganut agama Buddha. Kedua dinasti ini sering bersaing dan saling menyerang untuk merebut tahta kerajaan. Konflik ini memuncak pada masa pemerintahan Raja Balitung pada 898 hingga 910 Masehi yang merupakan keturunan dinasti Sanjaya. Nah, jadi pada awalnya kedua dinasti ini dapat hidup berdampingan, bahkan saling bekerja sama dalam membangun kerajaan. Tapi dalam perkembangannya terjadi persaingan untuk memperebutkan kekuasaan.
Langsung aja yang ketiga, pemindahan pusat kerajaan. Nah, terjadi pemindahan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pemindahan ini dilakukan oleh Raja Empu Sindok pada 929 hingga 947 Masehi yang merupakan keturunan dinasti Sanjaya. Nah, jadi Empu Sindok ini memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang mendirikan kerajaan baru yang dikenal sebagai Kerajaan Medang di Jawa Timur. Nah, hal ini dilakukan karena menghindari bencana alam, menghindari konflik, terus dan adanya alasan ekonomi dan perdagangan. Gitu. Nah, selanjutnya peninggalan. Nah, yang pertama itu ada prasasti Canggal. Nah, gambarnya seperti ada yang di samping ini. Ini contoh gambar prasasti Canggal. Nah, prasasti Canggal ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir, berisi tulisan berbahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Prasasti ini dibuat pada tahun 732 Masehi dan merupakan salah satu sumber tertua yang menyebutkan pendirian Kerajaan Mataram kuno oleh Raja Sanjaya. Isi prasasti menyebutkan pendirian lingga, simbol Siwa, sebagai lambang kekuasaan dan keagamaan Hindu. Prasasti ini menjadi bukti bahwa awal eksistensi Kerajaan Mataram kuno dan sistem kepercayaannya. Selanjutnya ada prasasti Mantiasi. Itu prasasti Mantiasi atau prasasti Balitung berangkat tahun 829 Caka atau bertepatan dengan 11 April 907 Masehi. Ditulis dengan menggunakan aksara dan berbahasa Jawa kuno. Prasasti ini berasal dari Wangsa Sanjaya. Prasasti Mantiasi ditemukan di Kampung Metese Kidul, Desa Metese, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, isinya adalah daftar silsilah raja-raja Mataram sebelum Raja Balitung. Nah, selanjutnya ada prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan adalah peninggalan Kerajaan Mataram kuno atau Wangsa Shailendra berangkat tahun 700 Saka atau 778 Masehi yang ditemukan di Sleman, Yogyakarta. Ditulis dalam bahasa Sanskerta dan aksara Pranagari. Prasasti ini mencatat permohonan para guru raja kepada Maharaja Dyah Pancapana Karyana Panamkarana untuk membangun bangunan suci bagi Dewi Tara yang diyakini sebagai Candi Kalasan. Langsung saja, selanjutnya ada Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, yaitu 3 dewa utama dalam agama Hindu. Nah, yang pertama ada Brahma, yaitu dewa pencipta. Yang kedua ada Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan yang ketiga ada Siwa sebagai dewa perusak. Nah, kompleks ini terdiri dari banyak candi dengan 3 candi utama yang masing-masing berdiri untuk ketiga dewa tersebut. Candi Prambanan menunjukkan kejayaan arsitektur Hindu dan kekuasaan Kerajaan Mataram Hindu. Nah, selanjutnya ada Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia, dibangun pada abad ke-8 oleh Raja Samaratungga dari Wangsa Shailendra. Candi ini berbentuk stupa raksasa bertingkat dan dibangun dengan struktur mandala sebagai lambang alam semesta dalam kosmologi Buddha. Relief-reliefnya menggambarkan ajaran-ajaran Buddha dan kehidupan masa itu. Borobudur menjadi tempat ziarah utama umat Buddha dan bukti kejayaan agama Buddha di masa Kerajaan Mataram kuno.
Selanjutnya ada Candi Sewu. Nah, Candi Sewu adalah kompleks candi Buddha yang terletak tidak jauh dari Candi Prambanan. Dibangun oleh Wangsa Shailendra pada abad ke-8. Candi ini terdiri dari satu candi utama yang dikelilingi oleh ratusan candi perwara atau pendamping. Nah, nama Sewu berarti 1000. Meskipun jumlah candinya tidak mencapai 1000, candi ini menunjukkan kuatnya pengaruh Buddha Mahayana dalam pemerintahan Shailendra. Nah, selanjutnya ada Candi Plaosan. Candi Plaosan dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya dan permaisurinya, yaitu Pramodawardhani dari Wangsa Shailendra. Candi ini merupakan simbol toleransi antara agama Hindu dan Buddha karena mencerminkan perpaduan arsitektur dan ajaran dari kedua agama tersebut. Candi ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu Plaosan Lor atau utara dan Plaosan Kidul atau selatan. Nah, reliefnya menggambarkan ajaran Buddha dengan gaya Hindu. Selanjutnya ini beberapa sumber yang materi yang saya bahas tadi. Nah, karena materinya sudah selesai, presentasinya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.